Ya pemirsa, sudah bersama kami untuk membahas tema dialog kita hari ini, serangan balik Al Zaitun. Sudah bergabung bersama kita ada salah satu wali santri Al Zaitun yang juga menggugat pendiri NII Crisis Center, ada Pak Abdul Rosyid. Selamat siang, Assalamualaikum Pak. Sehat? Selamat siang. Sehat. Alhamdulillah. Dan juga bergabung telewicara bersama kita siang hari ini ada Mas Ken Setiawan, pendiri NII Crisis Center. Mas Ken. Assalamualaikum Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Ya, oke. Pak Abdul, mungkin berangkat dari laporan ya yang disampaikan oleh Pak Abdul sebagai salah satu wali santri ini. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya akhirnya Pak Abdul merasa perlu untuk melaporkan mengenai hal ini? Oke. Pertama, bahwa saya memang secara langsung, saya wali santri dari kelima anak saya yang di Al Zaitun. Kemudian sebetulnya sebelum ada pemberitaan atau channel dari Ken Setiawan Official bersama dengan siapa? Harry Pras, saya sebetulnya mah tenang, tidak ada masalah di kampung, beraktivitas biasa. Tapi begitu saya mendengar ini kok kayak ada yang kurang pas gitu kan. Dan saya sebagai saksi peristiwa selama berpuluh tahun karena anaknya bersekolah di Al Zaitun, saya pikir kok jadi begini narasinya kan seperti itu. Seperti itu. Oke. Narasi yang disayangkan akhirnya dirasa mengganggu itu yang mana Pak Abdul? Kalau melihat berulang-ulang walaupun agak enak sebetulnya, ketika mengatakan bahwa dengan Harry Pras itu mengatakan dengan ringan, cengengesan, dia mengatakan bahwa di pesantren Al Zaitun itu boleh berzina. Asal kita punya uang 2 juta. Kira-kira narasinya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Dan bagi saya yang tinggal di kampung, itu serangan opini yang luar biasa. Bayangkan, di mana saya mempercayakan kepada institusi itu atas nama mungkin Trasli ya, karena memang sampai 5, diserang seperti itu. Sampai anak saya ngamuk ke saya. Sebetulnya bagaimana sih seperti itu? Pemberitaan yang telah dilakukan oleh TV One bersama Ken itu konfirmasi ke saya. Saya sampai berantem dengan anak. Saya bilang kan, saya bingung jadinya kok jadi begini nih media gitu kan seperti itu. Saya terpojokkan, Mbak. Terus terang aja. Tapi mungkin selain itu Pak, ada nggak sih dampak yang dirasakan oleh wali santri lainnya dengan adanya pemberitaan Al Zaitun? Saya orang yang tidak pernah mencari hal-hal yang tidak perlu lah, karena saya beraktivitas sehari sebagai pekerja juga. Ini jelas terdampak. Semua mereka marah, merasa prihatin, hanya mereka mencari cara saja bagaimana marah yang paling elegan sebagai warga negara. Nah itu yang kami cari. Nggak sembarangan juga kita, karena negara menuntun bagaimana tata cara marah terhadap warga yang lain yang dianggap merugikan. Seperti itu. Pak Abdul, tapi dengan narasi yang dirasa mengganggu ini dan ternyata memberikan dampak kepada anak-anak Pak Abdul dan juga mungkin wali santri lainnya, sudah sempat menanyakan dan mengkonfirmasi mengenai hal ini juga ke anak-anak Pak? Bukan menanyakan, anak saya komplain. Yang satu jadi pegawai negeri di Provinsi Banten, yang satu di Untirta, yang satu di UNJ, yang satu di Unpam. Dan setiap hari tanpa pengetahuan yang cukup dikonfrontir tentang itu. Akibat apa? Akibat pernyataan Ken dalam Ken Official itu. Saya artinya kan tidak benar begitu kan? Saya tidak mengatakan tidak benar, tapi kan kami kurang setuju atau tidak setuju bahkan pemojokan seperti itu. Sekarang saya mau ke Mas Ken. Mas Ken, menanggapi adanya laporan yang dilayangkan oleh wali santri Ponpes Al Zaitun ini seperti apa, Mas? Kami menghormati proses hukum kan. Setiap orang kan punya hak untuk ya melaporkan bila mungkin tidak berkenan ya statement saya yang disampaikan oleh media. Tapi kami lebih fokus pada laporan kami ke Panji Gumilang karena sejatinya penistaan agama ini kan sebenarnya hanya remeh-temeh. Sejatinya di Al Zaitun itu adalah sebuah gerakan makar. Dan mungkin boleh ditanya sama Bapak yang di studio. Bapak itu termasuk santri dalam atau santri luar?
di Al Zaitun itu 90% santri adalah orang tuanya yang NI. Barangkali Bapak mungkin yang 10% santri yang non-NII. Nah ini kita kemarin juga di TV kan sudah disampaikan orang tua santri yang 21 tahun adalah orang dalam yang orang tuanya notabene, dan di sana banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Jadi kami lebih fokus kepada bagaimana laporan ke Panji Gumilang tentang penistaan agama ini. Selanjutnya kami juga sedang mengumpulkan alat bukti terkait masalah makar. Karena sejatinya ini adalah gerakan makar yang ditutupi dengan seolah-olah pesantren baik, dan ini bisa menipu jutaan masyarakat Indonesia. Jadi gerakan NI yang sejatinya ini adalah mendirikan negara dalam sebuah negara, di sana sudah punya struktur, Mbak. Ada teritorial yang bergerak, mereka punya RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai presiden. Ada fungsional yang dijadikan sebuah cover yang ini menipu, seolah-olah ini bicara toleransi. Karena di samping NII, Al Zaitun juga mengadopsi namanya ajaran Isabugi. Apa? Perpaduan beberapa agama menjadi satu, dan rasionalitas, terus mereka bicara tentang logika, pokoknya nggak masuk akal, diabaikan. Sholat belum diwajibkan karena dianggap negara ini masih kafir. Terus ibadah haji nggak perlu ke Mekah, cukup datang. Ini kan sesuatu yang tafsir Al-Quran menggunakan ro'yun, bukan pikiran. Ini yang akan kami lengkapi. Karena tadi sejatinya ini adalah gerakan makar. Nah, Panji Gumilang berusaha menutupi untuk ini, dan di kelompok NII itu diajarkan wajib berbohong kepada musuh, Mbak. Walaupun sejatinya kelompok NI Al Zaitun itu nggak percaya dengan pemerintah, nggak percaya dengan polisi. Makanya saya kaget juga kalau mereka kemarin muncul melaporkan. Tapi kami memang menghormati proses hukum ini, yang kami juga ya bukti, cuman kami nggak mau banyak komentar, kami lebih fokus pada kasus ini, dan ketika nanti sudah ditetapkan sebagai tersangka, kita berharap ini segera ya, kami akan segera melengkapi kasus-kasus bukti-bukti terkait makar mendirikan negara dalam negara. Oke. Pak Abdul, silakan kalau mau menanggapi. Kalau tadi pertanyaannya dari Mas Ken, kan apakah saya yang apa? Saya kan jadi Santri dalam atau santri luar? Santri luar apa santri dalam? Saya mah tidak tahu. Saya mah kan yang tahu bahwa Umi itu atau istrinya Syekh itu orang Pandeglang. Syekh juga pernah hidup di Pandeglang. Ya saya bukan primordialis, berarti sebagai orang Pandeglang, saya ini dari Banten nih, Mas Ken. Saya pasti banyak tahu referensi profil secara personal sekalipun tentang saya, dan reputasinya orang baik. Oke. Gitu. Karena kebaikan dan saya kenal sebagai orang baik, maka saya muncul setelah melihat bangunannya bagus, kemudian hasil anak pertama bagus, tidak ada kontroversi. Ya kenapa? Apa yang salah dengan Zaitun? Saya tidak mau jauh-jauh, karena saya kan berbicara apa yang saya rasakan, apa yang saya tahu. Ya. Seperti itu aja. Oke. Mas Ken, kemudian kan membuat konten tersebut kan juga sebetulnya seharusnya juga tidak asal-asalan begitu kan, harus ada dasarnya. Nah, Mas Ken merasa cukup percaya diri kah menyampaikan statement-statement tersebut? Karena ini ternyata berdampak pada para santri dan juga dirasakan dampaknya oleh para wali santri, Mas Ken. Itu baru sebagian, Mbak, kalau kita buka gitu kan. Kita kemarin lihat sendiri kasus pelecehan Panji Gumilang terhadap karyawan. Ini fakta, walaupun akhirnya fakta-fakta di lapangan termasuk TKP-nya dibongkar, termasuk anaknya Panji Gumilang, kita punya foto-fotonya bahkan. Jadi saya nggak mau banyak berkomentar, nanti kalau memang dilaporkan, nanti kan dari beberapa daerah, katanya mau beberapa daerah lagi kan, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya nanti kan karena satu laporan kemarin sudah dibareskin, nanti kan mungkin bisa dilimpahkan ke sana, ya kita nanti akan sampaikan bukti di sana. Jadi kembali bahwa NII itu gitu kan, jelas sudah di di penelitian MUI dan Kementerian Agama tahun 2002. Kalau Bapak mungkin nggak baca, mungkin ya mungkin jarang buka informasi. Hasil penelitian MUI antara NI dan Al Zaitun ada benang merah bahwa pimpinan NI dan pimpinan Al Zaitun sama, namanya AS Panji Gumilang. Pendanaan NII juga diarahkan kepada Al Zaitun. Terus masalah historis, dan memang terkait Panji Gumilang adalah tokoh NII. Jadi kalau menyekolahkan ke sana nggak baca literasi, ya mungkin itu salah satu masuk kategori Bapak itu korban promosi Al Zaitun. Tapi kembali, masing-masing punya hak. Kita menghormati hak asasi manusia, apalagi ini kan di era media sosial memang kan, nggak seperti dulu. Kami dari NI 2003-2004, kami sudah selalu setiap hari bahkan menyuarakan. Kami kan juga di NI Crisis Center itu membuka hotline pengaduan yang santri, bahkan yang kita tangani yang santri sampai depresi, yang stres,
yang gila itu ada. Namun kami tetap berusaha menampilkan ke publik bahwa ini sejatinya bukan hal biasa. Ini adalah gerakan makar yang dibungkus dengan kedok pesantren sehingga menipu masyarakat Indonesia. Gitu, Mbak. Oke. Masing-masing memiliki hak untuk menjawab dan juga memberikan pernyataan nanti, tapi usai jeda pemirsa kami masih akan kembali lagi untuk Anda. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kementerian Agama akan menjamin hak konstitusi para santri di Pondok Pesantren Al Zaitun. Hingga kini Kemenak masih menyusun langkah menyikapi kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Oke, baik. Pak Abdul Rosyid, mungkin bisa ditanggapi pernyataan yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Mas Ken. Oke, saya dari awal ngomong, Bu, datang dari Pandeglang, Banten, ke studio TV One, hanya untuk marah saja, gitu kan. Saya merespon dari kata Pak Ken Setiawan, saya tidak mengenal santri dalam, santri luar. Tapi tolong dicatat, saya tidak terima saudara Ken yang saya tidak kenal mengatakan mungkin saya salah satu korban. Korban apa? Saya mempertaruhkan reputasi dan usia saya, pemahaman saya, mempercayakan kepada institusi. Ma'had Az-Zaitun itu bukan sesuatu yang gampang. Kalau saudara mengatakan saya sebagai korban, bagaimana logikanya? Apakah intelijensi Anda jauh lebih tinggi di atas saya? Belum tentu, walaupun saya orang kampung. Apa urusan saudara mengatakan saya sebagai korban? Yang jelas dari pernyataan saudara Ken itu, pada hari ini, bayangkan, telah terjadi perlakuan atau persekusi terhadap anak-anak saya di lembaga yang resmi. Jangan banyak bicara, tunjukkan, buktikan, dan lakukan sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum negaranya. Dan kemarahan kami ini bukan kepada Pak Ken. Karena sebuah perilaku yang diduga merugikan kami, maka kami tempuh institusi negara itu, yaitu kepolisian. Bukan, kami tidak ada masalah. Kenapa? Kami sadar bahwa persatuan Indonesia itu di atas segala-galanya. Bukan seperti ini yang terjadi. Kalau saya misalnya bergaya ala orang Banten yang dulu, saya tidak tahu. Tapi kami diprem, ya, dididik supaya marah juga diatur. Oke. Nah seperti itu. Oke, melalui jalur hukum. Ya. Mas Ken, bagaimana tanggapannya Mas Ken? Yang jelas kami fokus tadi pada laporan kami yang tujuannya sebenarnya kami dan kawan-kawan mewakili umat Islam juga, karena Panji Gumilang ini kan menistakan agama Islam. Di samping untuk menghentikan langkah Panji Gumilang, juga kita menghentikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Panji Gumilang. Sorry. Jadi kami berharap, kami mendorong pemerintah agar negara hadir memberikan perlindungan kepada hukum, dan kami mengapresiasi hal ini Menko Polhukam dan termasuk Barreskrim yang secara sigap ini sehingga diproses, sehingga ya ini kita tinggal tunggu proses hukum terhadap Panji Gumilang. Kita negara hukum, jangan sampai kita juga taat pada hukum. Sudah kita serahkan saja kepada hukum. Kalau memang ini kita bicara negara hukum, nggak usah berdebat. Saya rasa kalau berdebat kita menjadi debat kusir. Kita serahkan pada hukum, nanti biar hukum yang... Saya datang ke TV One itu bukan mau debat kusir, Pak. Bukan. Sama sekali tidak. Karena kami bukan pihak yang menyatakan sesuatu melalui di luar hukum. Kami merespon sekarang itu secara hukum. Seperti itu. Menyatakan saya sebagai korban. Enak sekali saudara berbicara seperti itu. Anda pikir bahwa orang-orang yang masukkan ke Zaitun itu adalah orang yang sesat? Terprovokasi oleh sebuah janji-janji? Bukan. Kami menyaksikan sebuah fenomena pendidikan yang memang edukatif. Sampai-sampai orang tuanya juga marah saja sudah diatur sedemikian rupa. Kenapa? Kami bersyukur kami pada hari ini sudah seperti ini. Kalau kami misalnya melakukan counter yang sama, selesai ini urusan.
ribut kita urusan Mas Ken. Terus terang aja. Oke. Mas Ken, gimana Mas Ken? Ini ternyata kan yang dilakukan Mas Ken dampaknya apakah sudah dipikirkan juga pada saat itu sampai sejauh ini Mas Ken? Bapak percaya nggak dengan MUI, dengan Kemenak, coba saya tanya. Saya, Hasil penelitian MUI sudah jelas. Mas Ken, saya mah pengennya saudara itu merespon saya kapasitas sebagai wali santri. Yang dirugikan oleh Mas Ken, itu aja. Jadi ngomong itu mesti diukur. Ngomong itu harus punya prosedur. Itu bernegara yang baik. Jangan nyerocos nggak jelas. Saya ini udah 53 tahun. Atas nama usia dan pemahaman saya pertaruhkan. Jangan main-main. Oke. Gimana Mas Ken? Langkahnya Ya udah kemudian. tadi kan menyerahkan ke hukum. Ngapain kita debat di sini? Tapi artinya begini, yang dilakukan Mas Ken ketika membuat konten tersebut ini juga sudah diperhitungkan ternyata memberikan efek dan dampak pada para santri yang bahkan akhirnya pada wali santri ini kemudian merasa perlu untuk membawa ini ke jalur hukum begitu. Ya udah, tadi kan katanya diserahkan ke hukum. Ya udah nanti biar hukum yang bicara. Kalau saya bicara di sini juga nggak ada gunanya juga kan, nggak akan menyelesaikan persoalan kalau cuma bicara di forum kan. Oke, tapi kemudian, ya, tapi Mas Ken kemudian untuk bisa menanggapi adanya laporan yang diajukan oleh wali santri ini berdasarkan pernyataan yang Mas Ken sempat sebutkan, ini apakah sudah menyiapkan sejumlah barang bukti untuk diserahkan kepada pihak kepolisian, Mas? Keluarga dekat saya itu muadof dan orang alislah di hotel, tahu betul di dalam. Mungkin Bapak juga kerja itu waktu-waktu tertentu saja. Jadi kami tentunya juga ngerti hukum, kami bicara nggak mungkin asal ngomong apalagi bicara fitnah. Kami bicara dari tahun 2004 tentang masalah kebusukan Al Zaitun. Jadi ya sudah, kita ini saja, kita hormati proses hukum saja. Jadi kami mengapresiasi lah pemerintah dalam ini Pak Menhukam, Bapak Pres, Bareskrim yang segera merespon persoalan ini. Nanti kan selanjutnya tinggal kita melengkapi bukti-bukti yang lain ketika nanti proses penistaan sudah diselesaikan. Kan enak begitu Mbak. Oke, artinya dari Mas Ken melemparkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan. Pemirsa, kami ajak Anda sebelumnya untuk sebelum melanjutkan dialog hari ini untuk mendengarkan laporan langsung rekan kami ada Fatimah Albar. Silakan Fatimah. Ya, Vena, Kirana dan juga pemirsa, seperti ketahui bahwa memang pada 3 Juli lalu, Bareskrim Polri telah memanggil pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang ke Bareskrim Polri. Dan memang pemanggilan tersebut merupakan klarifikasi atau pemeriksaan langsung dari Bareskrim Polri mengenai isu yang beredar mengenai Al Zaitun itu sendiri. Dan memang pemeriksaan tersebut, permintaan klarifikasi tersebut berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 9 jam. Dan setelah dilakukan pemeriksaan sekitar waktu 9 jam, pihak Bareskrim Polri langsung melakukan gelar perkara di mana penaikan penyidikan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa di tahap penyidikan inilah pihak kepolisian sudah bisa menetapkan tersangka. Namun hingga hari ini, hingga sampai saat ini saya melaporkan pihak Bareskrim Polri belum menerapkan satupun tersangka mengenai kasus Al Zaitun itu sendiri. Dan sehingga untuk status Panji Gumilang sendiri hingga saat ini statusnya masih merupakan saksi terlapor. Jadi belum diterapkannya atau ditetapkannya tersangka baik Panji Gumilang maupun pihak-pihak terkait lainnya. Memang dari Dirtipidum Bareskrim Polri sendiri, Juhamdani mengatakan bahwa memang belum bisa menetapkan tersangka karena hingga saat ini penyidik masih menguji bukti-bukti yang dikumpulkan apa memang benar terindikasi adanya perbuatan penistaan agama yang sesuai dengan pasal 156 huruf A KUHP, jadi masih terus diuji bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini. Dan memang seperti yang kita kabarkan bahwa setelah naik tingkat menjadi tahap penyidikan ini sudah memenuhi syarat-syarat, di mana Bareskrim Polri menyampaikan bahwa naik tahap ke tahap penyidikan ini sudah adanya bukti-bukti yang dikumpulkan, kemudian juga sudah melakukan atau klarifikasi beberapa pihak, beberapa saksi, dan beberapa ahli, sehingga sudah pada tahap penyidikan. Dan kita masih menunggu informasi lebih lanjut. Sementara itu, kembali ke studio. Baik. Terima kasih Fatimah Albar melaporkan langsung dari Bareskrim Mabes Polri. Ya, Pak Abdul Rosid, mungkin terakhir yang ingin disampaikan sambil juga menunggu proses hukum yang berlangsung dari laporan yang sudah dilayangkan. Kalau saya sebagai orang tua santri kepada pihak manapun, siapapun sebagai warga negara,
berhati-hati membuat sesuatu untuk dipublikasikan kepada publik. Silahkan diukur, menempuh prosedur, jangan sampai merugikan warga negara yang lain. Intinya mah seperti itu. Karena kita tidak butuh sensasi, yang kita butuhkan sebetulnya substansi, keharmonisan dalam sesama anak bangsa lah, seperti itu kira-kira. Itu kalau memang tidak begitu, ya kita kurang harmonis ini, kurang bagus lah. Gitu. Seperti itu kira-kira. Baik, nanti kita akan ikuti bersama ya Pak, bagaimana kemudian hukum mengambil peran dalam kasus ini. Amin. Terima kasih Pak Abdul Rosid, Wali Santri Ponpes Al Zaitun, dan tadi juga sudah bergabung bersama kita Ken Setiawan, pendiri dari NII Crisis Center. Terima kasih Mas Ken.